Yang menjadi super holdingnya untuk BUMN atau holdingnya BUMN di operasional adalah BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi BUMN ini yang ditinggikan menjadi holding, yang ditempatkan 99% saham BUMN diberikan kepada BKI. Ya, jadi bukan kepada Danantara tapi kepada BKI. Nah, otomatis kalau BKI menjadi holding, maka BUMN yang ada bentuknya adalah anak perusahaan. Ini secara perusahaan ya, secara undang-undang organisasi, BUMN ini yang ada di bawahnya BKI, yang 99% di bawahnya BKI secara saham, itu bentuknya berubah menjadi anak perusahaan BKI. Ya, walaupun bentuknya masih BUMN. Artinya lagi, anak perusahaan BUMN menjadi cucunya BKI. Cucunya BUMN menjadi cicitnya BKI, dan demikianlah sampai 7 turunan nggak habis-habis. Itu ceritanya di Indonesia kalau penerbitan dari anak, cucu, cicit, cucut sampai ke bawah. Nah, ini masalah dia menerbitkan yang kedua, holding investasi. Holding investasi melihat dari roadshow yang telah dilakukan oleh CEO di beberapa negara, dan juga rilis-rilis berita tentang proyek-proyek apa saja yang akan diemban oleh BKI, oleh Danantara, maka masuk ke sini. Secara tidak langsung, walaupun sahamnya ada di holding, dia berhak mendapat dividen dari BUMN atau dari sini yang digunakan untuk melakukan investasi. Tetapi jangan lupa, holding investasi juga berhak mengeluarkan saham atau penjualan saham. Nah, ini yang menjadi pintu masuk bagaimana menyelingkuhi Undang-Undang BUMN nomor 19, terutama pasal privatisasi. Ya, jadi seolah-olah dia itu tidak menjual sahamnya BUMN, tapi dia menjual sahamnya BKI. Nah, kalau di Undang-Undang 19 jelas privatisasi tidak diperbolehkan, terutama 4 bagian yang tidak diperbolehkan. Tetapi dengan cara holding investasinya yang menjajakan, maka aturan itu bisa dibuat seolah-olah dilanggar dan tidak apa-apa. Nah, ini permasalahan pertama di Danantara. Nah, ini yang Undang-Undang 1 tahun 2025. Sekali lagi, BUMN itu cuma hak istimewa. Ini yang diterapkan nih di Danantara. Ya, ini cuma 1%, Pak. Dia masuknya di sini, privatisasi adalah penjualan saham milik negara pada perseroan baik sebagian atau seluruhnya. Yang milik negara cuma 1%, Pak. Saham merah putih. 99%-nya milik BKI. Artinya kalau BKI miliknya dijual, nggak melanggar ini nih. Inilah tata cara melakukan penjualan aset-aset BUMN dengan cara tidak melanggar aturan atau tidak melanggar undang-undang. Cara mainnya begini, Pak, dia mengakali undang-undang saja. Next, Pak. Ada di sini tadi. Nah, ini kepemilikan BUMN sebelumnya. Dia ada fungsi pengelolaan, undang-undang pengelolaan di belah 2 ada Kementerian BUMN, ada Kementerian Teknis. Kepemilikan tetap ada di Kementerian Keuangan. Ini hilang nih di Undang-Undang 1 2025. Ini hilang. Jadi Kementerian Keuangan itu sebagai bendahara negara itu seolah-olah tidak memiliki hak lagi. Kenapa? Karena itu bukan masuk bendahara negara, bukan lagi kekayaan negara jadinya. Kalau dikasih terima kasih gitu. Iya. Ini yang sebelumnya ada, maka itu ketika Kementerian Keuangan memang kita punya kesulitan untuk penghapusan aset dan kawan-kawan. Iya. Karena jadi prosedurnya panjang. Karena ini menghilangkan yang tadinya aset negara menjadi tidak.
Memang kita punya kesulitan sana, tapi tidak membenarkan juga penghilangkan Kementerian Keuangan. Nanti jadi liar, dan inilah yang terjadi sekarang. BUMN dan antaranya asik roadshow ke sana kemari, tapi proyeknya yang dikerjakan malah yang sangat menyedihkan. Nah, ini yang menjadi satu lembar saham dimiliki oleh Kementerian BUMN, ini yang milik negara, yang 99% ternyata sekarang masuknya ke operasional, bukan di dana antara. Jadi di sini masuknya, bukan di sini. Jadi negara langsung holding operasional. Nanti holding operasional yang menerbitkan investasinya holding investasi, pakai untung dari BUMN, dividen BUMN, dan juga penerbitan utang yang mengagunkan aset-aset dari holding operasional. Jadi banyak. Ini yang kemarin sempat dibahas di YouTube, bahwa pengurus, direksi, komisaris itu bukan penyelenggara negara. Padahal dia itu mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Itu kalau masih mengacu Undang-Undang 19 tahun 2023. Walaupun di Undang-Undang 1 2025 tidak diklasifikasikan lagi bahwa BUMN itu merupakan kekayaan negara. Jadi kekayaan organisasi atau kekayaan perusahaan. Nah, ini terkait pencapaian JTP, ini yang kita punya Pak 2021, walaupun kenyataannya EBT-nya itu malah makin kurang. Dari di sini 13,5, sekarang di angka 12%-an. Ini kondisi Indonesia masih oversupply, mix energi masih begini. Ini harga jual IPP dengan PLN yang IPP lebih mahal 36%. Dan ini yang dimana bumi langit Jakarta masih sangat berpolusi di 2023. Ini terakhir sebagai pengantar. Tadi kita lihat bahwa swasta itu menjual listrik lebih mahal daripada BUMN menjual sendiri atau anak perusahaan menjual ke PLN. Ini listrik yang dijual oleh PLN 100%, tetapi dari tahun ke tahun PLN menyediakan listrik makin turun dari angka 65 ke angka 53%, sedangkan swasta naik dari angka 30% ke 43% di tahun 2023. Ini menyebabkan kompensasinya di tahun 2023 142 triliun naik. Ini yang swasta memegang 43%. Negara harus mengeluarkan uang 142 triliun. Kemarin laporan keuangan PLN sudah terbit yang audited. Kompensasi dan subsidi naik teman-teman di angka 177 triliun. 170 triliun. Naik berapa triliun nih? Naik 35 triliun dari tahun 2023. Memang berbagai macam faktor, kami belum bisa mengaitkan dengan listrik yang dijual sama swasta. Karena apa? Karena laporan statistik PLN kalau dilihat di websitenya masih unaudited, kami belum berani mengutip angka itu. Tapi laporan keuangan sudah audited 177 triliun. Ininya harga kompensasi dan subsidi itu juga dipengaruhi sama kurs dolar ya kawan-kawan ya. Kenapa? PLN membeli ke swasta itu dalam dolar Pak, dalam dolar. PLN dapat duitnya dalam rupiah. Nah, kurs acuan PLN itu 16.500. Sekarang kursnya di angka sempat kemarin 16.900 ya. Jadi memang selisih kurs saja itu sudah bisa mempengaruhi kompensasi dan subsidi. Iya, makanya naik dari 142 ke 177 triliun. Dan yang mengagumkan, PLN di tahun 2023 membeli listrik dari swasta 154 triliun. Jadi subsidi 142, PLN ngasih uang ke swasta 144 triliun. Di tahun 2024 PLN dapat subsidi 177 triliun. PLN membeli listrik swasta 178 triliun.
tetap lebih 1 triliun untuk ngasih ke swasta dari negara. Ini beberapa data yang bisa kami sampaikan sebagai pemacu diskusi. Terima kasih. Berikutnya kami akan waktu dan kesempatan kepada Mas Bima. Monggo, Mas Bima. Ya, terima kasih Mas Andi. Ya, pertama sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih bersemangat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari SP, PPLN, kemudian juga dari sahabat-sahabatnya ada yang saya udah lama kenal, ada Mas Waryono, kemudian ada Pak Kahar, lalu menemani kalau isu-isunya soal pekerja dan juga transisi energi. Jadi perkenalkan, saya Bima Yudhistira dari Selios. Selios itu adalah lembaga riset atau lembaga penelitian. Kita mengkaji isu ekonomi, kemudian kebijakan-kebijakan publik. Termasuk yang sedang kita soroti adalah soal Danantara. Jadi judulnya di belakang tuh pas sekali tuh, soal Danantara dan kaitannya dengan privatisasi aset-aset BUMN. Karena tadi saya sempat ngobrol juga dengan Mas Andi bahwa ini situasi bukan cuman gelap ya atau mendung gitu, tapi situasi ini bingung semua. Jadi cerita sedikit yang membuat konsep Danantara itu bingung. Ya, karena awalnya Danantara itu hanya mengelola dividen dari BUMN dan tidak 100% dividennya ya. Artinya yang sebagian disetor ke negara itu masuk ke Danantara. Itulah kemudian di banyak negara disebut sebagai sovereign wealth fund. Mau dari minyak, mau dari gas, mau dari kekayaan dari BUMN, dividennya saja yang diputar. Itu konsep awal dari Danantara. Begitu kemudian masuk intervensi politik, termasuk mereka yang merasa bahwa sekoci di Menteri BUMN yang akan goyang dengan hadirnya Danantara, ini nggak bisa nih. Danantara akhirnya jadi berubah total. Jadi yang tadinya hanya mengelola dividen dari BUMN, Danantara itu mengelola aset BUMN dan bahkan aset negara yang lainnya di luar dari BUMN. Apa itu? IKN dan GBK. Jadi kalau nonton bola itu tiketnya nanti jadi pendapatan Danantara. Jadi Danantara ini super power, ini bukan hanya kuasi ya. Kuasi itu sama dengan Kementerian BUMN, bukan. Danantara itu adalah Kementerian BUMN digabung dengan Kementerian Keuangan. Jadi sepowerful itu, melapor langsung ke Presiden. Jadi ini sebenarnya kementerian baru yang super power. Jadi badan penerima negara itu kan mau dibikin belum jadi-jadi. Sebenarnya itu bentuknya Danantara ini. Oke, saya sedikit kasih penjelasan kenapa Danantara ini ada. Awalnya itu ceritanya gimana? Tadi Mas Adi sudah sebutkan sedikit. Negara sedang BU. BU-nya di sebelah mana? Satu, BU itu karena banyak yang lihat tahun ini tuh tahun gelap ekonomi. Tahun gelap ekonomi itu dalam artian gak ada lagi booming harga komoditas. Nikel tuh udah hampir selesai. Jadi nikel itu begitu booming awal-awal hilirisasinya Jokowi 2016, kemudian kita melarang ekspor nikel mentah, banyak investasi masuk kan, hilirisasi dan lain-lain, harganya lagi bagus, itu berhenti 2022. Nah tuh kalau dilihat ya, ini yang dibilang hilirisasi dan lain-lain, harga nikelnya turun di pasar global karena perang dagang dan lain-lain makin turun. Kendaraan listrik juga nggak butuh banyak nikel. Jadi sekarang tuh bingung nih kita punya nikel terkaya di dunia, itu salah satunya di Indonesia. Tapi mobil BYD ini yang orang-orang, saya bingung juga nih, orang Jakarta tuh duitnya banyak sebenarnya masih ya. Jadi katanya ekonomi gelap, tapi BYD banyak banget ya kan. Oh, terus mobil Vietnam itu loh, taksi Vietnam ya kan. Coba cek gitu, kandungan nikelnya itu makin kecil itu. Karena mereka pakai lithium, pakai LFP. Ada lagi yang Cina itu pakai sodium. Jadi garam itu dimodifikasi itu bisa jadi bahan baku baterai. Bedanya sama nikel cuma satu. Nikel itu gak gampang kebakar. Jadi kalau banyak kejadian di Cina mobil listrik kebakaran, itu baterainya nggak banyak mengandung nikel. Sama nikel itu jarak tempuhnya panjang. Itu aja.
Di luar dari itu, nikel kita itu cuma jadi sendok dan garpu, stainless steel. Oke ya. Jadi yang mau bikin Danantara nih ngebayangin nih, oh ini tahun berat nih buat Indonesia nih. Karena ekonomi Indonesia itu gampang Bapak Ibu sekalian. Cek kemana harga batu bara, cek kemana harga sawit. Sekarang ada nikel, itu perginya kemana? Itu akan menentukan ekonomi Indonesia karena struktur kita begitu, ya kan? Nah, batu baranya juga lagi nggak bagus, harga batu baranya lagi murah. Padahal batu bara yang digunakan buat domestik itu nggak seberapa. Sebagian besar batu bara kita kan ekspor, lagi runtuh nih. Jadi BU-nya itu butuh uangnya itu salah satunya melihat prospek dari harga komoditasnya gelap. Makanya butuh cara cari uang baru. Tapi saya tanya, kalau mau nyarinya dari pajak, Bapak Ibu mau dipajakin nggak? Ya kan? Orang kita ini lagi berjuang nih. PTKP, penghasilan tidak kena pajak, itu harusnya dinaikkan. Jadi berapa? Kita mintanya 8 juta sebulan itu dibebaskan dari PPh 21. Ya kan? Berarti kan kita nggak mau dipajakin nih. Maunya justru bebas pajak buat penghasilan di bawah 8 juta rupiah per bulan. Nah, kalau Bapak Ibu semua ini harus tetap bayar pajak nih, kayaknya PLN di atas itu lah. Ya. Tapi kalau kita berjuang untuk itu kan artinya jangan kita yang dipajakin. Nah, yang bikin Danantara nanya balik, pajak susah, komoditas lesu. Apa yang bisa, yang diputar? Nah, awalnya yang mau diputar adalah dividen dari BUMN, gitu ya. Nah, ini next. Nah, terus di sektor bank juga lagi nggak oke kondisinya. Jadi di sektor perbankan itu, oke, bentar. Kembali. Enggak, kayaknya kurang. Oke, nah, bank itu kondisinya lagi kurang oke, asetnya turun, kemudian yang ini itu menunjukkan undisbursed loan, yang artinya bank itu udah mau minjemin duit. Misalkan saya mau minjemin duit nih ke Mas Andi, gitu ya. Terus Mas Andi udah tinggal tanda tangan nih, mau KPR Mas Andi nih. Atau Mas Andi mau buka usaha, gitu. Terus tiba-tiba Mas Andi itu datang lagi, Mas, emang udah tinggal tanda tangan nih, tinggal cair nih. Tapi kata Mas Andi, saya nggak yakin kalau saya buka warung bakal rame pelanggan kondisi sekarang. Jadi datanya yang udah mau dicairin bank nggak jadi, itu angkanya naik terus. Jadi pinjaman yang nggak jadi dicairkan secara total. Jadi bayangin nih, pengusaha besar itu udah mau ketemu bank, udah janjian, udah tinggal tanda tangan, tiba-tiba dia telepon, saya nggak yakin, kayaknya ekonomi kurang begitu oke, jadi nggak. Jadi pertanyaannya, kalau pemerintah ngambil duit dari bank, termasuk Himbara, disuruh kasih penugasan dan lain-lain, ini duitnya dari mana? Banknya juga nggak yakin, karena resiko ke depan tinggi. Apalagi sekarang ada Kopdes Merah Putih. Kopdes Merah Putih, bayangin, bunganya cuma 3%, satu desa 5 miliar, sampai dengan 5 miliar rupiah. Itu Bank Himbara disuruh. Jadi bank juga nggak bisa diandalin untuk muter ekonomi nih. Nah ini situasinya nih, pajak nggak bisa, bank juga nggak bisa nih. Gimana caranya nih? Nah kita lihat alasannya dulu ya kenapa. Nah inilah cerita dari Danantara. Oke, bank kalau dari sisi kredit agak seret. Kenapa kredit seret? Salah satunya karena simpanan perorangan di bank itu, nih, bacanya gini, hanya di era Pak Prabowo Gibran, porsi simpanan perorangan itu angkanya terus turun, nggak pernah terjadi. Nah, sudah makan tabungan, juga main pinjol. Jadi situasinya gitu ya. Jadi perorangan itu kering likuiditasnya. Nah sekarang pertanyaannya, yang masih bisa diputar duitnya, yang nganggur di bank itu siapa? Jawabannya adalah korporasi. Tuh, nggak pernah terjadi di era presiden sebelumnya. Dalam 100 hari pertama, porsi simpanan di korporasi itu sampai 48,7% dari total simpanan. Nggak ada zaman Jokowi nggak sampai segitu. Artinya apa?
duit itu tadi, kenapa Mas Andi nggak yakin untuk ekspansi? Duitnya ternyata sama Mas Andi disimpan di tabungan. Jadi Mas Andi lagi berjaga-jaga duitnya buat beli emas. Nah kalau korporasi duitnya sekarang lagi pada ditahan. Jadi Danantara tuh punya tugas, gimana caranya duit yang lagi numpuk di bank, korporasi nih, swasta. Jadi nggak pernah terjadi dalam sejarah tuh Indofood sama Unilever itu cash in hand-nya tuh gede banget. Ini lo ngapain nih? Kira-kira ini ngapain nih? Ekonomi lagi butuh likuiditas, lagi butuh muter, lagi butuh lapangan kerja, ditahan uangnya. Gitu. Termasuk perusahaan batubara yang sebelumnya dia dapat windfall, dapat keuntungan besar, itu duitnya sekarang lagi di bank, dikekep. Nah, Danantara punya tugas. Makanya tadi ada holding operasional dan investasi. Yang investasi itu tugasnya adalah ngeluarin uang dari bank milik korporasi, milik perusahaan-perusahaan, biar bisa ngalir ke proyek-proyek melalui Danantara. Kenapa? Karena mohon maaf ya, ini kan BUMN. Karena sebelumnya banyak swasta itu nggak mau langsung kerjasama dengan BUMN di sektor lain lah, selain ketenaga listrikan. Itu nggak mau langsung kerjasama. Gitu. Oh sama Garuda, Garuda lagi kurang oke nih. Gitu. Tapi kalau kerjasama sama Danantara, di mana di situ ada asetnya Pertamina, ada asetnya BUMN yang masih sehat misalnya, itu swasta lebih yakin. Jadi Danantara itu punya tugas, gimana caranya uang itu pindah dari tabungan korporasi itu jadi proyek yang bisa muter. Kalau nggak percaya kerja sama BUMN, percayalah sama Danantara. Nah itu ide awalnya tuh. Jadi ngeluarin uang di berangkas, tapi dengan cara cerita baru. Karena cerita sebelumnya nggak laku Bapak Ibu. Apa cerita sebelumnya? IKN. IKN itu adalah cerita sebelum Danantara yang nggak laku. Karena ternyata investor udah diyakinkan, udahlah pasti akan pindah ke IKN, udahlah IKN pasti akan rame. Ya kan, ternyata yang rame mohon maaf PSK. Jadi saya tuh punya banyak teman di daerah sekitar IKN. Itu saya tinggal WA aja. WA-nya gini. Update. Truk alat berat masuk gak? Mas, puncak dari IKN itu 17 Agustus 2024. Itu Mas, truk panjang banget katanya. Setelah itu gak ada lagi. Jadi macet kan berarti. Jadi IKN itu belum mampu mengeluarkan uang korporasi masuk ke pembangunannya. Makanya harus dicari cara baru, cerita baru. Jadi Danantara ini dianggap jadi cerita baru yang bisa dijual ke investor. Nah, tapi ceritanya karena macam-macam mau dicampur aduk jadi gado-gado, dividen, GBK juga, Danantara ngelola klub bola gitu kan. Sekarang bahkan Gojek itu isunya lagi mau merger sama Grab, ya kan, ojol. Ada yang bisikin Danantara, Gojek ini kan karya anak bangsa, beli dong Danantara. Jadi Danantara ini apapun mau dimasukin. Jadi nanti kita akan lihat nih cerita-ceritanya nih. Intinya adalah gimana uang ini yang mendep di korporasi bisa cepet cair. Lanjut Mbak. Mana? Ya. Next aja. Oke. Nah ini ya, ini bukti juga pendapatan masyarakat itu konsisten terus mengalami penurunan. Jadi isu lapangan kerja, cerita ekonomi harus tumbuh 8%. Kenapa harus ada Danantara? Itu salah satunya juga karena mereka lihat Danantara bisa nggak ya? Kalau tadi swasta keluar uangnya dari bank, masuk ke Danantara, bikin joint venture, bikin kerjasama, bikin proyek apa, bisa nggak ya dorong daya beli dan lapangan kerja? Nah itu tuh awalnya selalu dimulai dari misi yang mulia kan gitu. Nah sebelum nanti kita lihat pembajak-pembajaknya siapa aja, lanjut. Nah terus, masyarakat nggak mau PPN 12%, ya kan? Kemarin May Day Prabowo juga bilangnya buruh nggak usah dipajakin lah. Kalaupun ada pajaknya kecil, berarti kan nggak bisa ngejar tadi. Tapi pemerintah lagi BU juga di dalam APBN karena utang jatuh temponya bulan September, Oktober,
Agustus, September, Oktober. Itu setiap bulan pemerintah harus cari 100 triliun rupiah untuk bayar utang jatuh Tempo. Ya, MBG dan utang-utang warisan dari Mulyono tuh angkanya juga gede banget gitu untuk infrastruktur. Ya kan? Infrastruktur jadi beban. Nah, lanjut mungkin. Sebelumnya udah dicari cara. Ya udah deh, mau bangun sesuatu, mau nolongin masyarakat biar program kampanye politik jalan. Pakai deh efisiensi anggaran biar kita masih punya ruang APBN untuk manuver, untuk bisa bikin program-program yang populis. Meskipun udah dipotong nih, Kementerian PU 81 triliun, pertanian juga kena potong, pendidikan juga kena potong, kesehatan juga kena potong. Tetap aja APBN kita sekarang lagi nggak gerak. Jadi kekunci gitu APBN-nya, udah nggak bisa lagi diandalkan untuk dorong ekonomi. Nah, lanjut. Muncullah ini. Kalau gitu, mainan baru dan cerita barunya ini harus dikemas dengan sangat menarik, melibatkan orang-orang asing yang duduk menjadi dewan pengawas, dewan penasehat. Muncullah, ya kan, superhero 8%, ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah perwujudan dari pasal 33, ya kan. Jadi payung besarnya ini dan antara ini akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Kemudian high economic quality, high and quality economic growth, ya. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan adalah kata-kata konsolidasi esensial aset. Apa ini konsolidasi aset-aset yang penting dan strategis? Ini berarti ada dua hal. Yang pertama adalah aset-aset BUMN yang kurang bagus itu di merger dengan aset perusahaan yang bagus biar performanya naik. Jadi mirip kayak holding BUMN tapi ini kan super holding gitu kan ini. Nah, aset yang benar-benar kurang begitu bagus udah nggak bisa diapa-apain lagi. Salah satunya teman-teman di Inuki nuklir itu. Nah, itu udahlah di out. Nah, yang repot yang ada di tengah-tengah. Salah satunya adalah Garuda. Makanya ini lagi ricuh terus nih teman-teman yang ada di Garuda. Jadi Garuda ini mau disuntik Danantara, mau dibiarin mati atau gimana? Nah, ini masih masuk dalam analisisnya Danantara. Nah, satu lagi kalau udah dikonsolidasikan aset-aset tadi, kalau holding operasionalnya sudah dikonsolidasikan, nextnya apa? Monetisasi. Ini bahasa finansial emang harus canggih-canggih, ya kan? Ya, monetisasi. Maksudnya monetisasi apa? Gimana ya? Kalau PLN ini punya aset dan dulu pernah direvaluasi aset zamannya Bang Rizal Ramli. Gede dong. Dari 600 ke 1.500, 800 triliun, ya kan? Mas Andi nih dan teman-teman ini punya aset 1.800 triliun ya. Belum kena inflasi tiap tahun pasti asetnya naik. Terlepas utangnya juga naik. Oke, kita lihat asetnya. Nah, ini kira-kira saya mau ngapain Mas Andi ya? Kalau gitu gini deh, Mas Andi, PLN ini sebagian asetnya masih oke. Kalau gitu, boleh nggak ada BUMN yang lagi butuh duit, asetnya PLN itu digadaikan melalui surat utang, ya. Tapi bukan buat Mas Andi ya. Mas Andi kan karena dalam sinergi BUMN harus membantu anak usaha, cucu dan cicit tadi BUMN lain yang lebih membutuhkan. Jadi Mas Andi dengan aset yang sangat besar harus berkorban, berbagi. Itu kan terjadi kemarin pada waktu holding banyak sekali ya. Salah satunya waktu holding Bio Farma, holding farmasi. Itu teman-teman di Bio Farma bilang, awalnya dijanjikan apa? Awalnya dijanjikan adalah sinergi antara yang bikin obat dengan jualan apotek, dengan distribusi apotek. Ada Indofarma, ada Kimia Farma dan lain-lainnya. Ternyata nggak gitu ceritanya. Ternyata ceritanya adalah BUMN yang lagi kurang sehat
itu justru terus disupport di bailout sama induk BUMN yang asetnya besar, dengan dalih saling menolong sesama holding. Nah, bayangkan gimana nasibnya PLN ke depan, nasibnya Pertamina ke depan, kalau dalam rangka konsolidasi tadi aset-asetnya digadaikan bukan untuk core bisnis PLN dan Pertamina. Jadi nggak ada kaitan untuk energi terbarukan, nggak ada kaitan dengan bikin transmisi dan bikin karyawan lebih sejahtera di PLN dan Pertamina. Tapi kaitannya adalah membantu konsolidasi BUMN tadi yang situasinya lagi kurang bagus. Nah, jadi pertanyaan, misalkan Garuda lagi butuh uang, lagi butuh pinjaman baru. Danantara membantu. Pertanyaannya, Danantara itu duit dari siapa? Duit dari dividen, dividennya siapa? Kalau itu dari utang atas aset siapa? Itu gelap semuanya. Ya, bahkan PLN nggak tahu, individu PLN itu nggak tahu berapa persen agunan itu berasal dari aset-asetnya PLN dan anak usahanya PLN. Nah, ini repot. Dianggap dia ini satu keluarga besarnya Danantara. Nah, jadi yang terjadi apa? Ini udah mulai kelihatan, itu satu, ya kan? Monetisasi itu terjadi. Satu lagi yang bikin pusing adalah dividen. Jadi secara teknis gini, dividen yang biasa disetor ke negara dan sebagian itu ada laba ditahan buat ekspansi ke depan. Sekarang dividen payout ratio atau pembayaran dividen terhadap laba ditahan itu dinaikin biar Danantara dapat modal yang gede. Kata teman-teman BUMN, kalau semua laba itu banyak ditarik dividen ke Danantara buat PLN-nya sendiri, target RUPTL, target RUKM dan lain-lain gitu ya, mau bikin pengembangan bisnis apa, itu jadi duit dari mana? Ya kan asetnya masih banyak. Jadi individu PLN disuruh ngutang, asetnya PLN yang ada di Danantara juga dijaminkan. PLN punya laba, labanya nggak balik lagi ke dia. Sadis sih kok. Itu sederhananya. Jadi sapi perahnya adalah sapi perah double dan triple. Ya, triple cheeseburger. Jadi dia triple gitu. Jadi ini nggak pernah dipertanyakan secara jelas sama anggota DPR juga. Jadi fungsinya PLN ini apa? Oh enggak, fungsinya adalah tetap PSO tetap jalan. Ini juga makin membingungkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? PLN asetnya sekarang dipegang sama Danantara. Terus dividennya disetor ke Danantara. Tapi subsidi dan kompensasi itu dari APBN. Itu perhitungannya gimana? Kalau ada permasalahan dari Danantara, bukan kerugian negara. Jadi ini sekarang Badan Pemeriksa Keuangan KPK itu lagi pusing setengah mati ngurusin soal Danantara dan peralihan imbrek saham dari BUMN ke Danantara. Karena ini nggak jelas semuanya. Tapi kalau melihat individu-individu BUMN seperti PLN, ini situasinya bukan lagi mendung nih, ini gelap. Ini gelapnya jam 1 pagi lah kira-kira gitu. Udah gitu main listrik lagi. Udah gitu blackout. Nah, lanjut mungkin. Oke, ini ya apa yang sebenarnya menjadi fokus strategi Danantara gitu ya, menjadi katalis tadi, menjadi penggerak ekonomi, kemudian fokus ke strategi nasional. Ini pun juga tadi Mas Andi sempat bilang bahwa begitu Danantara melakukan proyek nggak bagus juga proyek yang ditawarkan. Nah, ini juga udah melenceng. Kalau yang pertama tadi inginnya Danantara didirikan buat mengeluarkan uang dari korporasi di bank yang ditahan tadi agar ekonomi bisa seger likuiditasnya. Begitu tadi ada proyek yang ditawarkan Danantara, ternyata proyeknya adalah proyek yang nggak menguntungkan, yang ditinggal banyak investor. Contohnya adalah gasifikasi batubara, DME. Amerika udah cabut, China nggak terlalu tertarik. Nah, yang dimaksud proyek-proyek strategis adalah proyek yang nggak laku oleh swasta. Lebih bingung lagi nggak? Jadi logiknya ya, Danantara didirikan
agar swasta itu mengeluarkan uang dari bank untuk kerjasama dengan Danantara. Berarti proyeknya harus bagus dong. Lebih bagus dari proyek yang selama ini individual BUMN tawarkan kepada investor. Oke, terus itu. Danantara mengumumkan, Bahlil mengumumkan bahwa Danantara tolong membiayai proyek gasifikasi batubara dan gas mulut tambang itu. Jadi batubara ngeluarin gasnya itu dibuat mengganti LPG. Oke, biar nggak impor LPG. Nah, proyek ini dari banyak kajian mahal, nggak ekonomis, infrastrukturnya juga rumit. Ini mau dikerjain sama Danantara karena investor nggak tertarik. Loh, jadi Danantara ini ngerjain proyek-proyek yang bermasalah dong. Berarti melenceng jauh dari tujuan awal tadi. Jadi fokus on national strategic sector itu bisa diartikan adalah sektor-sektor yang swasta tidak tertarik. Jadi berkebalikan. Mau joint venture, apa Danantara sebenarnya balik lagi menjadi template-nya PSO, Public Service Obligation. Sektor-sektor strategis yang nggak untung, tapi di situ kemudian pemerintah bisa nyalurin kompensasi dan dana subsidi. Kalau gitu Danantara nggak bisa berkembang, karena subsidinya pindah dari individu BUMN pindah ke Danantara. Nah itu juga menjadi masalah, gitu ya. Lanjut. Nah ini rencana awal. Ini adalah paparan Danantara di awal. Di mana Danantara yang paling penting ya. Ini beberapa BUMN, ada 7 BUMN ini akan menjadi pengelolaan dari Danantara. Tapi kata-kata yang selalu saya ingat di awal-awal paparan Danantara adalah BUMN lain akan dipindahkan secara bertahap. Sekarang yang terjadi bukan bertahap. 7 ini belum rampung, yang lain itu mau dimasukin. Padahal dulu hanya BUMN yang kondisi finansialnya sehat atau asetnya dalam skala besar yang dimasukkan ke dalam Danantara. Nah sekarang Danantara itu masukin semuanya, gado-gado. BUMN kecil, BUMN sakit, BUMN sehat dimasukin dalam satu keranjang. Dan ini ternyata nanti punya implikasi yang cukup signifikan soal berapa bunga yang akan dibayar oleh Danantara. Lebih mahal atau lebih murah daripada bunga surat utang pemerintah dan bunga individu BUMN. Itu nanti kita akan jawab. Lanjut. Nah, ini realisasi dari dividen 7 BUMN yang ada dalam kendali Danantara, yang sekarang ini statusnya sudah menjadi milik Danantara. Dividennya sudah di-store ke Danantara. BRI ngeri Ya. Jadi jelas ya. Awalnya adalah BUMN yang dikelola Danantara adalah BUMN yang disebut sebagai cash cow. Cash cow itu adalah sapi yang menghasilkan duit. Sapi perah. Nah, diperas kan gitu kan ya. Jangan memeras BUMN. Nah, ini lagi diperas sama Danantara dalam artian dividennya. Jadi dalam konteks itu sebenarnya cukup Danantara itu punya modal gede untuk di awal dia mau ngapain aja, mau bikin proyek apa aja, dia tuh udah punya modal cukup dari dividen. Oke, lanjut. Nah, tiga tujuan. Tapi sebelum ketiga tujuan, saya mau menunjukkan yang ini. Apa arti kata-kata ini? Artinya adalah gabungkan semua aset BUMN dan leverage, diagunkan untuk cari pinjaman baru. Jadi consolidate dan leverage. Tolong kata-kata ini Bapak Ibu sekalian ini diingat baik-baik nih, karena ini adalah DNA-nya Danantara. Gabung aset, monetisasi tadi, tawarkan ke investor. Nah, ini juga udah melenceng. Kenapa? Karena melenceng dari Danantara yang mau menarik uang dari investor untuk kerjasama, bukan nyari pinjaman utang. Ini jadi hal yang beda nih. Kalau saya joint venture sama Mas Andi 50-50, Danantara 50, Mas Andi sebagai investor 50%. Ini benar bagi hasil nanti Mas.
ya kan? Nah, yang terjadi adalah saya punya aset, kemudian ditawarkan ke Mas Andi. Artinya suatu saat saya harus mengembalikan uangnya Mas Andi. Nah, artinya ini bukan investasi, tapi skema pinjam-pinjam. Startup masih mending. Begitu venture capitalnya masuk, startupnya udah mulai untung, dia lepas sahamnya, valuasinya naik, dia dapat duit, gain. Kalau ini enggak, saya tetap harus bayar utang. Kalau enggak, aset saya disita sama Mas Andi, kira-kira gitu. Nah, ini. Tapi janjinya gede banget. Ada imbal hasil, aman-aman ya. Udah. Waduh, jangan. Ini aja deh. Oh iya. Baru aja. Tenang. Ini batuk karena polusi tadi Mas Andi. Tapi kan 2023. Iya. Ya, nggak usah. Jadi laba yang dimaksimalkan, tata kelola yang lebih baik, kemudian ada manajemen resiko. Tapi apa benar konsep-konsep ini dijalankan? Gitu. Gak percaya. Nah, begitu Danantara di launching, orang masih menduga-duga Danantara mau jadi seperti apa. Yang paling keras bereaksi itu bukan dari lembaga penelitian, kampus, gitu ya, lembaga survei, tapi dari lembaga pemeringkat rating utang. Karena apa? Ya, karena lembaga pemeringkat rating utang ini ngelihat bahwa Danantara ternyata lebih beresiko daripada surat utang pemerintah. Ini yang lagi perdebatan nih. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, gampangnya ya. Oke. Balik lagi pokoknya ke awalnya dulu deh. Danantara diciptakan karena pemerintah lagi pusing nyari uang. Karena surat utang pemerintah itu kalau nggak nawarin dengan bunga 7% setahun itu berat. Diciptakan Danantara. Ternyata Danantara karena semua BUMN dicampur gado-gado dengan kondisi kesehatan yang beda-beda, bunganya lebih mahal daripada surat utang pemerintah. Jadi pertanyaan besarnya adalah, buat apa ini semua konsolidasi aset dan cari pinjaman dengan agunan aset BUMN ini, kalau ujungnya dia nawarin utang, bunganya lebih beresiko daripada pemerintah nerbitin utang dengan agunan APBN. Jadi kita muter-muter, diajak muter-muter, diajak sesuatu yang kompleks, sesuatu yang baru. Ternyata ujungnya adalah tingkat resikonya lebih tinggi daripada pemerintah, Kementerian Keuangan nerbitin utang baru, surat berharga negara. Padahal bikin Danantara, gaji direksi dan lain-lainnya, konsultannya, duit udah keluar. Tapi kemudian lembaga pemeringkat rating bilang, ini kayaknya lebih beresiko, bahkan lebih beresiko daripada PLN nerbitin utang. Jadi ngapain asetnya PLN saya pinjam buat nerbitin utang kalau bunga yang harus dibayar lebih mahal saya daripada Mas Andi nerbitin utang sendiri. Jadi saya ini fungsinya apa? Kira-kira gitu. Nah, tapi bunga itu yang akan membayar adalah tiap individu BUMN. Gitu loh. Jadi makanya kita tuh nggak bisa terjebak pada istilah-istilah financial engineering. Esensinya apa? Ujungnya yang akan dilihat jadi beban tidak beban, salah satunya adalah bunganya lebih mahal mana? PLN mau bangun transmisi dengan Danantara pakai agunan asetnya PLN nyari pinjaman untuk bangun transmisi yang sama. Harusnya Danantara itu karena dia adalah aset BUMN yang bagus-bagus digabung, bunga utangnya lebih rendah daripada utang pemerintah dan utang PLN. Gitu. Jadi ini kacau semua nih, udah mulai dari awal udah diingetin kacau semua gitu. Nah, ini salah satu tadi ya, proyek gasifikasi batu bara yang nggak laku di mana-mana, air product cabut, China juga nggak ada kejelasan. Tapi ini yang mau didanai pakai duit Danantara. Nah, ini benar nggak tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola perusahaan yang baik?
good corporate governance. Cek dong orang-orangnya dong. Siapa yang akan menjadi penasehat dan pengawas dari Danantara? Ya, Ray Dalio katanya anti antek asing. Nah, iki. Mana sih Pak? Konsisten loh Pak, ya kan? Iya. Ya kan? Ternyata dia spekulan dan dia fund manager. Yang bahaya apa? Insider trading, karena dia bisa melihat laporan keuangan lebih canggih daripada Mas Andi yang di dalam PLN itu sendiri. Ya kan? Nah, jadi Mas Andi mau nanya, waduh nanti dulu, masih unaudited, masih kita selesaikan dulu. Ray Dalio bisa punya akses untuk melihat laporan keuangan tiap BUMN, 844 BUMN anak cucu. Gimana nih? Ini namanya ngasih bahan ke asing. Dan sebagian BUMN-nya kan IP di saham. Jadi si orang-orang ini yang punya konflik kepentingan bisa tahu kapan PLN mau nerbitin utang, kapan BUMN ini mau nerbitin saham, mau bagi dividen berapa. Lah, kita ngasih amunisi dong ke pemain saham global gitu kan. Itu bermasalah. Kemudian ada lagi taksin, koruptor, nepo, pengemplang pajak, buron, tempat buron, otoriter. Jadi ngapain nih orang nih? Ternyata saya baru tahu taksin ini jago banget buat ngamanin aset, pencucian uang. Dan taksin ini juga jago untuk narik dana dari Timur Tengah. Sovereign Wealth Fund, salah satu yang terbesar di dunia, bisa dicek deh. Ada Norwegia, oke. Ada nggak orang Norwegia di sini? Ada nggak ex dari manajer Sovereign Wealth Fund-nya Norway? Itu jadi penasehat dan pengawas Danantara. Zog, oke ya. Selain itu, Sovereign Wealth Fund atau pengelola dana abadi yang besar, itu Timur Tengah kan? Qatar, Saudi, Uni Emirat Arab. Ada nggak orang itu? Ada nggak? Masuknya mereka yang lewat yang gelap-gelap. Siapa? Taksin. Taksin ini hubungan dengan dana-dana Timur Tengah gelap nih gede ya, jadi dia bankers nih. Dia mantan Perdana Menteri Thailand dia, tapi paling jago juga mainin aset gitu. Jadi orang-orang kayak gini yang dipasang jadi penasehat dan pengawas. Nih, ada dua orang ini nih. Siapa dia? Yang satu jadi managing director legal, satu lagi dari komite manajemen resiko. Goto Pak. Ini orang-orang ex Goto yang meyakinkan Erick Thohir agar Telkomsel masukin saham di Goto. Yang sekarang saham Goto nilainya begitu, udah tahu sendiri lah ceritanya ya. Itu kerugian negara bukan? Masuk ke perusahaan yang jelas-jelas merugi, tapi dipelintir terus Pak. Belum cut Mas. Tenang, perusahaan ini memang rugi sekarang, tapi valuasinya unicorn. Tenang, perusahaannya masih rugi, bakar duit terus, tapi suatu saat ada laba. Suatu saatnya kapan Pak? Telkomsel nyangkut di situ sahamnya, dan orang-orang itu dipakai untuk masuk ke Danantara, mengawasin aset 900-an miliar dolar lebih dari BUMN tadi. Gitu. Jadi percaya nggak Danantara ke depan benar kalau pengawasannya udah begini? Nah ini baru kita lihat ya tadi. Tadi Mas Ali udah menjelaskan dengan cukup banyak sebenarnya soal regulasi-regulasi teknis. Ya, ini salah satunya misalnya dasar hukum soal penyertaan modal negara. Jadi gini, pengecualian kerugian Danantara dari kategori keuangan negara. Jadi pajak kita tuh nggak dianggap Bapak Ibu sekalian di Danantara. Ya. Danantara dibentuk dari mana? Modal awalnya APBN. Terus dari dividen dari BUMN. Nah yang lebih repot lagi, dividen dari BUMN yang masuk ke Danantara tidak dianggap sebagai uang dari negara. Padahal BUMN dibentuk penyertaan modal negara, dan tiap tahun sebagian di top up PMN. Jadi konsepnya disengaja dikaburkan, karena dengan dikaburkan itu mereka bebas lepas tanggung jawab soal kerugian negara.
Karena sekarang yang paling ditakutkan kan kerugian negara. Tapi kita diserang nih, habis kita bikin paper soal resiko legalnya Danantara, kita diserang balik, banyak banget email tuh masuk dari mana-mana bilang, wah Anda nggak mengerti yang namanya business judgment rule. Jadi ada mazhab hukum, ya. Jadi ingat Karen, hanya karena keputusan bisnisnya ditahan dia. Berapa banyak direksi komisaris BUMN tidak berani mengambil keputusan strategis karena takut dianggap kerugian negara. Wah, jadi seolah pasal ini sebelumnya yang membuat BUMN susah bergerak itu dianggap menghalangi ekspansi BUMN untuk maju. Jadi sisi itunya. Tapi apa benar itu yang membuat BUMN beberapa banyak yang nggak maju karena dihalangi kerugian negara? Apa memang karena sebagian komisarisnya dan direksinya korup sejak awal? Ya kan? Dia pakai tameng ini nih, business judgment rule. Jadi mendukung Danantara dengan alasan direksi lebih bebas menentukan keputusan-keputusan bisnis tanpa takut dipidanakan. Tapi apa konsekuensi bagi keluarga besar BUMN? Konsekuensinya adalah KPK nggak bisa masuk, Badan Pemeriksa Keuangan nggak bisa mengaudit, gitu. Jadi siapa yang mengawasi nanti secara praktik direksinya ini dan komisaris ini? Termasuk masalah pengadaan barang jasa dan teknis-teknis lainnya. Termasuk soal kerjasama dengan IPP, take or pay. Jadi siapa yang mau ngawasin ini? BPK nggak bisa lagi nerbitkan rekomendasi dan temuan bahwa kerjasama dengan pembangkit swasta itu lebih banyak merugikan dari sisi dana kompensasi dan subsidi daripada PLN membuat pembangkit sendiri. Itu nggak bisa. Dan siapa yang kemudian bisa memeriksa apabila ada kong kali kong direksi misalnya ya, itu dengan perusahaan IPP. Itu jadi nggak bisa karena terhalang revisi ini. Jadi konsekuensinya fatal ke depannya. Tapi tiap tahun dividen dari BUMN ini di-store terus ke Danantara. Jadi ini Danantara ini bukan hanya super power dan super holding BUMN, tapi di atas hukum, di atas regulasi mau dikangkangin. Nah ini efeknya lebih berbahaya daripada Undang-Undang Cipta Kerja dalam konteks tata kelola pemerintahan. Next, nah ini ya definisi keuangan negara, kenapa disebut kerugian keuangan negara. Jadi artinya kalau lepas dari tanggung jawab sebagai keuangan negara, ini konsekuensi pengawasan dan privatisasi BUMN tadi itu nggak ada yang kemudian bisa menghalangi. Bahkan apa konsekuensinya? Komisi 11 DPR nggak bisa ngapa-ngapain, memanggil aja akan susah. Ngapain Anda manggil saya? Orang saya tidak didefinisikan sebagai penyelenggara negara, saya tidak didefinisikan sebagai hasil dari keuangan negara. Ngapain saya tanggung jawab ke DPR? Komisi 11, Komisi 6, buat apa? Gak ada relevansinya lagi dan antara dipanggil-panggil ke DPR. Kalaupun dipanggil, tidak semua pertanyaan DPR harus dijawab oleh si Danantara. Nah gitu, jadi ini loss dari sisi pengawasan gitu. Nah lanjut. Satu lagi, ini bukan hanya tentang Pertamina, PLN, tapi uang PLN di Himbara dan uang pekerja PLN di Himbara di bank-bank BUMN dan uang masyarakat Indonesia di Himbara, uang ASN yang gajinya ditransfer pakai bank Himbara. Kenapa? Yang tadinya cuma dividen karena aset dikelola juga oleh Danantara, maka dana pihak ketiga itu adalah menjadi pengelolaan Danantara juga. Jadi kalau Bapak Ibu punya rekening misalnya 1 miliar gitu ya, itu 1 miliarnya itu bukan hanya tanggung jawab OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia, karena BUMN tanggung jawab ke Kementerian BUMN, tapi kendalinya juga ada di Danantara. Jadi kalau Danantara masuk ke gasifikasi batubara, terus proyeknya rugi, bukan cuma tanggung jawab aset-asetnya BUMN,
yang akan dilusi ya, akan turun. Tapi juga dana nasabah di BUMN itu, di bank BUMN. Makanya begitu Danantara diumumkan mengambil aset bank-bank BUMN, langsung udahlah pindah. Masalahnya kalau kita nggak kerasa, Pak. Iya, kamu jadi. Kita, wah gimana nih? Kita nggak ini ke Danantara nih, duit kita dipakai buat proyek-proyek yang kurang oke sama Danantara nih. Ya, transfernya pindahin ke bank swastanya 500.000, Pak. Ya kan? Nah, tapi ini saya mau kasih informasi bahwa dari awal tahun itu terjadi peralihan aset orang-orang super kaya di Indonesia ke Singapura. Karena mereka lebih paham soal resiko begini kan, konsultan keuangannya lebih canggih. Jadi mereka dari sejak Januari 2025 itu di Singapura heboh karena tiba-tiba nampung duit orang Indonesia dalam jumlah yang banyak. Setiap hari Singapura udah jadi tempat penampungan. Apartemen di sana tuh cek deh banyak milik orang Indonesia ya. Nah ini sekarang mereka makin kaget. Yang udah biasa nampung aja kaget. Ini ada duit jumlahnya lebih banyak lagi, kenapa? Salah satunya Danantara. Gitu. Jadi implikasinya juga besar terhadap ekosistem dari perbankan. Dan itu nggak dipikirkan oleh Bank Indonesia maupun dari sisi aman. Ini imunitas hukum tadi sudah ya, jadi hampir mirip. Jadi nggak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Udah punya nih. Karena dia jadi imun. Pengurus Danantara itu menjadi imun, terbebas. Jadi dia nggak bisa digeledah KPK dan lain-lain tanpa ada laporannya. Misalkan ada OTT gitu ya, operasi tangkap tangan, itu udah hampir nggak mungkin terjadi lagi. Nah nanti tulisannya begini, sejak ada Danantara tingkat korupsi di BUMN menurun tajam. Ya itu bukan karena itu, Pak. Mohon maaf ya, Pak ya. Mohon maaf ya Mas Andi ya, bukan itu ya Mas ya. Tapi pindah yang Danantara karena nggak bisa diproses. Jadi statistiknya nanti bagus nih tahun depan. Ya, korupsi BUMN berkurang signifikan karena KPK-nya nggak bisa masuk situ, Pak. Kejaksaannya juga bingung. Oke, ini juga jadi salah satu hal yang membuat kita khawatir. Oke, ini lanjut. Oh, satu lagi, ini udah mulai masuk ke energi tapi sedikit aja. Saya mau cuma bilang gini. Ini adalah list 10 besar sovereign wealth fund di dunia. Dari 10 ini, Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali contoh di mana serikat pekerja itu punya posisi strategis di dalam sovereign wealth fund. Jadi saya udah cek ke teman-teman di Australia, di Norwegia, di Inggris nih, gitu ya, National Sovereign Wealth Fund di sana. Paling enggak kalau nggak dapat posisi serikat ataupun konfederasi serikat pekerja dari ASN, kalau di luar negeri ASN itu berserikat juga gitu ya. Terus BUMN, gitu ya. Kalau mereka nggak dapat posisi jadi komisaris atau dewan pengawas di dalam Danantaranya, tapi kebijakan-kebijakannya itu didrive oleh serikat pekerja. Contoh, misalnya yang terbaru itu Norwegia. Cuma ditulisin surat, kita nggak mau dana pensiun, dana abadi yang dititipin ke Sovereign Wealth Fund Norwegia untuk mendanai pembantaian di Gaza di perusahaan A, B, C, D, E, F, G. Langsung cabut. Jadi serikat pekerja itu bukan hanya mewarnai, ambil bagian. Ini masalahnya Danantara bingung juga nih. Orang kita nggak diajak ngomong dari awal, masa mau minta tiba-tiba mana serikat pekerja PLN di dalam struktur Danantara tadi? Buat apa ada taksin? Buat apa ada ini? Kita bikin satu posisi, diketawain juga sih Pak. Karena dari awal nggak diajak juga. Kalau di Norwegia diajak, Australia. Bahkan Australia itu pemimpin sovereign wealth fund-nya itu mantan pimpinan serikat pekerja. Paling enggak ya, kalau kita udah jalan gerbong sedikit, mumpung masih dari awal, setidaknya SPPLN dan teman-teman di PLN meminta Danantara ini mau ngerjain list proyek apa aja yang ada di transisi energi itu apa aja, yang di transmisinya itu apa aja.
yang mau dikerjain ke depan tuh ngapain? Itu apa aja? Resikonya gimana? Uji kelayakan feasibility studies-nya itu kayak gimana? Minimum itu aja tuh dapat dokumennya. Jangan Ray Dalio duluan dapat, dimainin sama dia, digoreng ntar sahamnya, kan gitu kira-kira. Lanjut. Nah ini sedikit aja bedah RUPTL, sedikit. Ini RUPTL yang terbaru, yang Bahlil kemarin baru umumkan. Ada yang menarik adalah mereka klaim sebagai RUPTL paling hijau sepanjang sejarah. Tahu nggak trik hijaunya di mana? Yang baru ada di RUPTL ini. Iya benar. Jadi 15% storage itu baterai dan pump itu dimasukkan menjadi pembangkit energi terbarukan. Yang ngerti ketenaga listrikan kayak saya nih, ngertinya tipis-tipis kan, secara teknis lebih jago bapak ibu sekalian gitu ya, yang tiap hari menggeluti itu. Yang namanya baterai itu kan penyimpan energi, bukan energi primernya. Ngapain dimasukin? Jadi aslinya batu bara tetap gede lah ini depan, gitu lah. Jadi tapi Bahlil pintar dia. Enggak itu baterai itu untuk energi terbarukan. Baterai itu penyimpan energi dari gas, bisa nggak disimpan di baterai? Bisa. Batu bara dari PLTU batu bara bisa nggak disimpan di baterai? Bisa. Ini bukan pembangkit pak, tapi gede banget, 15%. Jadi seolah pembangkit energi terbarukannya itu menjadi lebih besar karena dimasukkan storage di situ. Nah, nuklir itu kalau nggak salah nggak ada di RUKN, muncul di RUPTL. Satu lagi yang agak lucu, RPPK-nya sampai sekarang belum ada. Harusnya RPPK baru RUPTL. RPPK-nya belum ada, RUPTL-nya udah muncul. Dan sampai hari ini kita lagi mau nyuratin nih ke SDM. RUPTL-nya udah ada di tangan. Naskah RUPTL itu belum ada. Belum ada. Jadi kita cuma dikasih PPT pak. Belum ada di website SDM. Oh enggak, iya. Oh itu. Wah itu insider loh. Jadi belum ada. Ini mirip kayak ini revisi Undang-Undang BUMN 2025. Yang beredar ada, tapi yang di website DPR itu belum ada. Di JDIH belum ada. Nah itu soal prosedural lah ya. Tapi soal esensinya adalah masih ada 24% energi ke depan masih pakai fosil dan gas ini makin besar porsinya. Yang menarik ini adalah 2025 sampai 2029 itu cuma dua bagian besar yang akan digejot gitu ya. Satu PLTU batubara masih dibangun, yang kedua adalah gas. Yang menarik dari desain RUPTL sampai 2034 yang warna biru, air, surya, itu setelah Prabowo nggak lagi menjabat jadi presiden. Jadi pintar juga deh, kan? Ya, nanti kalau periode kedua dirubah lagi. Nah, ada dong revisi lagi dong. Jadi artinya dia ingin bilang bahwa ini udah paling hijau. Iya pak. Tapi kalau hijau ini baru 2030 ke depan nih pak. Itu kan hijau yang penting. Saya bikin rencananya. Tapi yang ngejalanin belum tentu saya. Yang saya jalanin ini 2025 lihat deh. Batu bara, ya, gas. Gitu. Nih, Bapak Ibu sekalian. Sementara ini kalau kita melihat dari sisi finansialnya, kenapa RUPTL ini membingungkan buat investor, terutama yang mau kerjasama energi dengan Danantara. Kalau udah investasi besar-besaran di PLTU, masih ada PLTU, dan nggak ada pensiun PLTU batubara ya, masih bangun gas, emang mungkin mereka mau investasi di energi terbarukan? Kan existing transmisi gridnya udah disiapin buat pembangkit batubara yang lagi dibangun dong. Terus ke depan mau berharap gampang gitu geser ke energi terbarukan. Nah, itu trik-triknya yang ada di dalam RUPTL. Ini rencana penambahan pembangkit energi terbarukannya
ada ekspansi di luar Pulau Jawa, tapi sebagian besar Pulau Jawa itu masih ada sedikit geothermal, PLTP, kemudian ada sedikit pembangkit listrik tenaga batu bara, kayaknya Jawa 9-10. Tapi ada beberapa pembangkit batu bara yang akan ekspansif tuh di Sumatera. Oh, oke, ini RBT-nya. Transmisi ini lanjut aja. Nah, ini yang menjadi saya concern. Ini bisa jadi mainannya Danantara. Jadi 73% peluang investasi pembangkit itu akan diserahkan ke IPP. Jadi artinya kalau 73% dialokasikan untuk partisipasi IPP, PLN dapat apa? Ya sekarang aja begitu, apalagi ke depan. Mau transisi energi mau gimana kalau IPP yang lebih banyak, ya PLN ya kerja bakti lah. Duitnya diputar untuk Danantara, Danantaranya begitu dapat investasi dari JP, dari negara lain macam-macam, dari utang, partisipasinya dikasih ke IPP, Independent Power Producers. Jadi ini bentuk sebenarnya privatisasi. Tapi PLN nggak bisa ngapa-ngapain karena ngadunya nggak ke Kementerian BUMN, ngadunya ke Danantara. Tapi Danantara akan bilang, emang hasil investasi energi itu dari dividen PLN, dari aset PLN aja? Enggak. Ada Pertamina di situ bos, ada Bank Himbara. PLN jangan kepedean deh. Uang yang diputar untuk energi itu dari PLN, enggak. Jadi PLN bargain powernya dengan Danantara soal membatasi IPP ini makin lemah. Gitu. Oke, ini sedikit yang terakhir nih adalah Temasek. Nah, Temasek itu memang sovereign wealth fund besar, tapi skala negaranya kan kecil ya. SPPLN rame-rame studi tour ke Singapura turun 10 cm kan itunya, tanahnya kan. Jadi kan negara kecil kan, gitulah kira-kira gitu. Nah, cuman ada yang menarik. Yang penting itu adalah konsistensi kebijakannya sehingga semua BUMN di bawah naungan Temasek itu clear pekerjaannya mau diarahin kemana, skill yang dibutuhkan kemana. Salah satunya adalah dia punya ini, Danantaranya Singapura itu punya arahan. Jadi menuju net zero-nya tuh kapan? Kemudian pathway ke sana itu bukan hanya energinya, tapi semua. Nah, ini yang disebut sebagai sinergi BUMN yang utuh. Jadi jangan cuma nyalain PLN kalau nggak mencapai net zero sekian. PTPN punya kendali juga karena salah satu yang membuat emisi karbon itu adalah di sektor land use. Ya kan? Nah, gitu. Jadi Mas Andi dan teman-teman PLN harus ngobrol juga dengan PTPN. Kita nurunin, lu Buka lahan sama. buka lahan sama aja bos. Secara Danantara nggak bisa mencapai net zero. Ini kita nggak punya. Jadi artinya ini enak nih, ini bisa ada burden sharing, ada sharing beban ke BUMN di dalam grup Danantara kalau punya target iklim yang jelas. Ini mungkin yang bisa kita juga dorong di Celios Danantara agar punya target iklim yang jelas biar semua BUMN mengarah ke sana. Terakhir, sorry Mbak, tolong diklik. Terakhir hanya refleksi sebenarnya ke depan apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu ya. Dan ini open to discussions gitu karena masih akan dinamis dan berkembang. Yang pertama, kebijakan ketenagakerjaan PLN sekarang berada di bawah kendali Danantara, langsung tidak langsung sebenarnya. Termasuk apakah PKB dan lain-lain itu nanti hanya manajemen PLN dengan pekerja atau serikat pekerjaannya misalnya gitu ya, atau perkumpulan karyawannya di setiap BUMN, enggak. Itu semua akan dicek. Kenapa? Karena kita tahu dari penundaan RUPS yang dilakukan banyak BUMN atas perintah Danantara. Itu mau ngecekin semua, bukan hanya finansial, aset dan lain-lain, tapi aturan-aturan ketenagakerjaan. Jadi perjanjian kerja bersamanya dan lain-lain itu akan direview oleh Danantara. Nah itu juga harus dijaga. Kemudian mencegah dividen PLN
diberikan ke BUMN yang sakit, bukan untuk modal ekspansi PLN. Ini yang disebut sebagai ilusi sinergi BUMN tadi. Disuruh gotong royong berkorban untuk membiayai BUMN yang performanya kurang begitu bagus, tapi atas nama merah putih dan gotong royong. Nah, kekeluargaan dalam konteks yang salah gitu. Terus memastikan tidak terjadi restrukturisasi yang mempengaruhi keamanan kerja. Dengan adanya Danantara, menggabungkan anak usaha BUMN yang berbeda itu sangat dimungkinkan. Mungkin nggak, saya tanya ya, mungkin nggak sektor ketenagalistrikan anak usahanya PLN digabung dengan perusahaan gasnya Pertamina? Aksi korporasi itu sebelumnya susah, sekarang gampang. Nah, jadi keamanan dari pekerja ini juga harus dipastikan. Mau melakukan apapun, pekerja harus terinformasikan dan harus bisa diajak berpartisipasi di situ. Terus menghindari upaya privatisasi aset PLN dalam bentuk divestasi. Boleh nggak saya ngejual aset PLN? Dengan berbagai perhitungan, itu kalau hitung-hitungan sekarang zamannya ChatGPT ya Mas Andi ya. Jadi maksudnya menghitung rugi, laba, ini itu udah nggak jadi soal lah. Konsultan itu bisa siapa saja lah. Tapi pertanyaan esensinya, bisa nggak dengan Danantara itu saya menjual bukan hanya aset PLN, anak usaha PLN? Lebih gampang apa lebih susah? Nah, pertanyaannya kemudian lebih gampang lebih susah? Lebih gampang. Itu jelas akan membuka pintu lebih lebar untuk privatisasi. Nah, jadi mencegah ini salah satunya adalah kelihatannya perlu memang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk Undang-Undang BUMN 2025 ini. Ini kalau nggak ada yang menggugat dan terlanjur sudah berjalan, ya, ini akan banyak sekali anak-anak usaha yang akan jadi korban jual untuk menambah pendanaan proyek-proyeknya Danantara. Gitu. Terus selain itu, kalau mau ngomongin transisi energi, reskilling dan upskilling itu juga perlu didorong. Jangan cuma Danantara nakut-nakutin, kita harus transisi energi yuk ke sini, tapi dia nggak menyiapkan perangkat dan peta jalan mau ke arah mana sih sebenarnya transisi energinya. Karena RUPTL itu bisa beda dengan Danantara punya strategi untuk sektor ketenagalistrikan. Gitu. Terus bonus dan tunjangan mengacu pada best practice BUMN dalam holding Danantara, bukan di downgrade. Nah, ini karena satu keluarga besar atas nama sinergi. Masa Mas Andi satu rasa salah. Jangan ketinggian kompensasinya. Lihat tuh, ada BUMN lain dalam keluarga yang sama. Baik. Yang tadinya holding itu hanya holding migas, holding formasi, membandingkannya sesama holding tadi. Ini jadi dibandingkan semua. Ya. Ketenagalistrikan versus farmasi, ketenagalistrikan versus ini. Jadi dibandingkan semua. Nah, ini juga harus dijaga. Jangan sampai ini mengarah pada efisiensi yang merugikan karyawan. Karena konsolidasi aset tadi, aturannya pekerjaannya menjadi kemudian disamakan, hubungan ketenaga kerjaannya dianggap bisa disamaratakan. Efeknya adalah sektor berbeda, kompensasinya mau disamain. Nah, ini nggak boleh. Ini harus dijaga. Ya dong, resiko pekerjaannya beda-beda. Nah, model bisnisnya beda-beda. Yang terakhir adalah menjaga aset PLN tidak dijadikan agunan BUMN lainnya. Jadi selain tidak menjual anak usaha ataupun aset, tapi juga jangan jadiin agunan untuk proyek BUMN lainnya. Jadi perlu ada transparansi. Aset PLN ini untuk PLN aja atau untuk BUMN apa? Kayak tadi, aset PLN digunakan untuk agunan, misalnya pinjaman ke Garuda. Teman-teman nggak tahu apa yang dilakukan Garuda. Mau dibikin apa, buat bayar utang, buat bisnis operasionalnya gimana. Garudanya makin merugi misalnya, implikasinya kan ke PLN juga. Jadi yang model-model begitu juga harus diminta transparansi. Itu aja mungkin dari saya Mas Andi ya. Mungkin bisa kita lebih banyak ngobrol ke depan sama Pak. Ya, teman-teman, dari penjelasan Mas Bima ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Pertama,
Danantara ini judul baru cerita lama. Karena ini adalah cara untuk menggaungkan cerita lama bahwa untuk narik uang-uang yang ada di bank. Kalau terkait SWF di Indonesia itu sebenarnya sudah ada beberapa SWF. Undang-undang Cipta Kerja itu menerbitkan BINA yang sebenarnya sudah berjalan. Terus kita punya SWF yang berbentuk badan, ada BPJS TK, terus ada dana haji. Itu adalah bentuk-bentuk SWF yang ada di Indonesia sebenarnya. Ini kebetulan mau direpetisi, mau dicari lagi uang dengan cara SWF yang lain, yaitu Danantara. DNA Danantara itu tadi consolidate and leverage. Ini perlu diingat baik-baik sama teman-teman. Kenapa? DNA itu akan menentukan gaya bergeraknya Danantara, sehingga nggak akan jauh-jauh dari consolidate leverage. Iya. Consolidate leverage. Kecil itu, Pak, ya? Bahasa mudahnya digabungkan. Oh iya, atau lebih mudah digabungkan jual, gabungan jual untuk memperoleh value added. Nah, untuk itu kita membuka ruang untuk diskusi dari teman-teman baik yang offline maupun yang online. Tapi kita buka dulu untuk yang offline. Kita buka dulu 3 penanya. Bagi ada yang mau bertanya, silakan terkait penjelasan dari Mas Bima. Iya, monggo tunjuk tangan bagi yang ingin menanyakan. Silakan terbuka. Iya. Pak Sofian, Mas, itu dulu ya. Berarti Mas, Pak Sofian sama Mas sampean. Iya. Peggy lupa. Pak Sofian tunggu pertama Pak Sofian. Sini Pak, siapa? Harus pakai teman-teman yang Iya, biar kelihatan Pak. Nanti kalau kelihatan gampang dididik Pak. Terima kasih atas paparannya. Saya hanya mencoba menghubungi dengan masa lalu, di mana sejak tahun 1959 sampai dengan 1965 itu diantara tahun itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang namanya dekret ekonomi, karena kita tahu tahun 1990 ini kita mengalami krisis yang sangat tinggi, mencapai 635%, krisis kita pada waktu itu inflasi ya, inflasinya 630% kita.